Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru SMP 1 Prestasi beserta tas SMP 1 Prestasi yang saya hormati, saudara-saudari atau rekan-rekan dari Universitas Islam Negeri Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati pula, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Kami dari sekolah, dari SMP 1 Prestasi akan mengadakan kegiatan ilmiah, yaitu pengimbasan budaya positif bagi calon guru penggerak CGP Angkatan 5 SMP Negeri 1 Prestasi Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita baca bersama-sama bacaan basmalah. Berikutnya acara yang kedua, yaitu ada himbauan sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Prestasi kepada yang terhormat Bapak Bambang Sunaryadi SPD MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat dan saya banggakan Ibu Indang Sri Umarmi SPD selaku calon guru penggerak yang pada hari ini akan mengadakan pengimbasan di tempat kita. Ibu-ibu waka yang saya banggakan, tidak lupa Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi, yang tidak kalah penting juga rekan-rekan PPL dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kegiatan yang positif ini saya mengapresiasi. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk pengimbasan yang notabene adalah sangat bermanfaat. Lebih-lebih di sini kok tentang budaya positif sekolahan. Harapannya setelah memperoleh pengimbasan ini bisa diimplementasikan baik oleh Bapak Ibu guru maupun tenaga administrasi. Seperti apa saja nanti kiprahnya ya disilakan oleh beliau Ibu Indang. Selanjutnya harapan saya setelah diimplementasikan terwujud budaya positif di SMP 1 Prestasi, nanti dengan sendirinya akan terbentuk karakter siswa maupun lingkungan yang ada di sini. Apa saja mungkin yang saya ketahui budaya positif itu salah satunya adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Ini pas banget materi ini di pengimbasan kita. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan yang seringkali kita dengung-dengungkan. Kemudian kejujuran, religius, kepedulian, sikap toleransi dan sikap nasionalis. Dilihat dari beberapa contoh ini, besar harapan saya selaku pimpinan di sini untuk bisa terwujud sekolah yang kita cintai ini, sehingga benar-benar budaya positif bisa terrealisasi di SMP tercinta ini. Kepada teman-teman, mohon disikapi secara bijak apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Indang, yang tentunya setelah itu ditindaklanjuti. Selain sebagai tugas, tapi paling tidak bisa memberikan pencerahan terhadap kita seperti apa atau budaya positif yang beliau peroleh di guru penggerak, di pelatihannya. Ini pengimbasannya di tempat kita, paling tidak sesuaikan kondisi tempat kita, budaya positif. Kalau itu sudah terwujud, insya Allah nanti
apa yang dicita-citakan oleh pemerintah tentang profil pelajar Pancasila akan terwujud, karena di situ titik utamanya adalah pada karakternya. Selamat Ibu, bahwa kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, baik, dan bisa diterima dengan bagus oleh teman-teman dan bisa diimplementasikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya adalah acara inti, yaitu pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Endang Sri Mumarni SPD. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Sunaryadi SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Bekasi. Yang saya hormati Ibu Haja Setianingsih SPDI selaku Wakil Guru, dan yang saya hormati Ibu Sudarni selaku Wakil Sarwas, dan rekan-rekan guru yang saya hormati dan tenaga administrasi juga yang saya hormati. Pada kesempatan ini adalah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengimbasan budaya positif dari saya Endang Sri Mumarni. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan bahwa saya adalah calon guru penggerak, baru calon Bapak Ibu, dan saya insya Allah 4 bulan lagi untuk pendidikan calon guru penggerak, karena diharapkan untuk pendidikan ini selama 6 bulan. Hanya saja kemarin sempat terhenti 1 bulan karena ada sistem yang harus berubah. Salam guru penggerak, bergerak dan tergerak, itu adalah moto kami. Salam guru penggerak, bergerak dan tergerak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk pendidikan calon guru penggerak ini sebenarnya ada 4 modul, namun ada baru 4 modul yang sudah diberikan kepada calon guru penggerak. Ada pun modul yang pertama itu tentang filosofi dihajar Diwantoro, kemudian modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian berikutnya adalah visi guru penggerak, yang keempat adalah budaya positif, dan yang terakhir kemarin adalah pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang nantinya akan mendaftar sebagai calon guru penggerak. Semoga bisa lolos sampai tahap 2, yaitu sampai tahap terakhir nih, sampai tahap terakhir. Dan saya juga mohon doa restunya agar, karena saya terlanjur nyemplung Bapak Ibu sudah 2,5 bulan, kalau tidak saya tekati untuk sampai pada finishnya, kita kok eman-eman, karena sudah sangat, bagi saya sudah sangat luar biasa usaha saya. Jadi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ini cerita sedikit Bapak Ibu untuk motivasi teman-teman yang nantinya akan mendaftar. Dan ini bukan menakut-nakuti, sebenarnya pendidikan guru penggerak itu asik, sangat luar biasa ilmunya yang bisa kita raih ya. Hanya saja kadang sok implementasinya kadang lupa, kadang kita terbiasa tidak mengimplementasikan, tapi betul-betul materinya sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali, apalagi didukung oleh seorang
Jadi kami didampingi pengajar praktek. Pengajar praktek itu dari Kabupaten Pekalongan. Itu salah satunya beliau Bapak Haryadi, suami dari Ibu Haja Setianingsih. Di samping didampingi pengajar praktek, calon guru penggerak juga didampingi oleh fasilitator. Adapun fasilitator untuk kelompok kami, kelompok 1 dan 2 itu ada sekitar 24 orang, yaitu dari Kabupaten Pekalongan dan dari Kabupaten Demak. Fasilitator kami dari Bangka Belitung. Beliau sebenarnya suaminya itu dari Klaten. Jadi kebetulan tetangga saya sekarang jadi kepala dinas di Bangka Belitung. Jadi sudah seperti keluarga. Tapi kalau tugas terlambat mengumpulkan juga sama saja, terlambatnya juga seperti yang lain, dikejar-kejar terus. Nah, itu asiknya. Kemudian di samping didampingi oleh fasilitator, juga didampingi oleh instruktur. Kalau instruktur ini adalah instruktur nasional. Jadi beliau adalah Bapak Adi Dharma, lulusan dari luar negeri dan betul-betul menginspirasi luar biasa. Jadi walaupun lulusan dari luar negeri dan mengarang banyak buku, tapi beliau adalah seorang guru SD. Dia memang betul-betul berkecimpung di dunia pendidikan. Dan nanti kalau Bapak Ibu diterima sebagai calon guru penggerak, maka akan bertemu dengan beliau yang sangat menginspirasi. Itu amanat dari kami, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk pada budaya positif, maka saya akan menyampaikan terlebih dulu adalah sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu sebagai seorang guru ibaratnya seperti petani. Kalau petani itu mempunyai lahan yaitu sawah, kalau kita mempunyai lahan yaitu sekolah. Nah, petani tugasnya adalah membuat menuntun padi, misalnya dia bertanam padi, tanamannya itu agar tumbuh berkembang dan nanti sesuai dengan zamannya. Maka ketika padi harus dipanen, akan siap dipanen, padi siap tumbuh, maka petani pun tidak bisa mempercepat tumbuhnya, bisanya hanya menuntun. Dan petani tugasnya adalah menjaga tanamannya agar tidak dihinggapi hama, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Itu filosofinya Ki Hajar Dewantara. Yaitu mari kita terapkan bahwa kita itu sebagai petani, yaitu petani di sekolah di sini. Maka kita berkewajiban untuk menuntun siswa kita. Siswa kita tuntut menjadi siswa yang sesuai, tumbuh berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya adalah zaman abad 21, yaitu unggul dengan IT-nya, maka kita tuntut dengan unggul IT-nya. Kalau zamannya pada saat ini adalah karakter yang kita utamakan, maka mari kita tuntut anak kita menjadi orang anak yang berkarakter. Jadi kita tidak bisa memaksa anak kita, tidak bisa memaksa murid kita. Nah, filosofi berikutnya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan seorang anak itu ibaratnya sebuah kertas putih. Nah, tugas kita adalah memberi warna. Ya. Nah, adapun kertas putih itu sebenarnya adalah ada tulisan yang samar-samar dari lahirnya. Dan kita adalah memberi warna, menebalkannya, tidak membuat warna dan tidak membuat tulisan. Itu tidak membuat tulisan dan tidak membuat warna, tapi menebalkan tulisan tersebut. Artinya bahwa kita sebagai pendidik itu kita ikuti anak tersebut. Oh, bakatnya seperti ini. Oh, anak ini karakternya seperti ini. Nah, adapun yang harus kita tebalkan, seandainya itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka jangan ditebalkan. Tapi kalau itu memang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya,
itu, maka wajib kita sebagai pendidik adalah menebarkan. Itu awal dari saya Bapak Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sekarang masuk pada materi budaya positif. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah berpartisipasi di sini. Semoga dengan apa nanti yang akan saya sampaikan ada manfaatnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan saya monggo Bapak Ibu kita lihat di sini. Tujuan saya mengadakan pembahasan adalah menambah pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Nanti akan disampaikan tentang teori kontrol yang melatar belakangi munculnya budaya positif. Kemudian tujuan dari pembahasan yang kedua adalah menambah pemahaman guru dalam penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Tujuan berikutnya menambah kemampuan menyusun langkah-langkah dan strategi dan aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian tujuan terakhir bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Kita berharap tentunya ya Bapak Ibu 100% tercapai alhamdulillah, 90% tercapai alhamdulillah, 50% tercapai alhamdulillah, 30% tercapai alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Oke, Bapak Ibu ya. Maka pada kesempatan ini sebelumnya mari kita buka dulu hati kita, pikiran kita untuk menerima dan meresapi apa yang akan saya sampaikan. Bukan berarti di sini saya menguasai materi Bapak Ibu. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kami selaku guru penggerak, dan ini adalah wajib dan deadline-nya adalah nanti jam 11 pukul 11.59. Jadi ini nanti setelah dari sini saya masih minta tolong sama Pak Munir untuk mengedit video agar bisa disutukan karena saya mengirimnya lewatnya link Bapak. Monggo Bapak mengambil dari tinarak wonten linking. Jadi pakai ke belakang, ke belakang monggo di sini. Ya. Kalau di sini menemui saya. Itu tadi tujuan yang akan kita capai. Sebenarnya kita akan memberi contoh kepada nanti pemirsa bahwa dalam suatu kelas ini akan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Pada kesempatan ini kita sepakati keyakinan kelasnya disediakan tanya jawab. Satu. Yang kedua, boleh izin apabila ada keperluan. Boleh ya. Kemudian keyakinan kelas berikutnya, monggo. Keyakinan kelas berikutnya saya tawarkan kepada teman-teman kesepakatan ya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas. Serius tapi santai ya, seriusan ya. Terima kasih. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Berikutnya adalah topik atau materi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi,
Kemudian keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi dan posisi kontrol. 5, posisi kontrol. 6, restitusi atau segitiga restitusi. 7, aksi nyata dalam penerapan budaya positif. Dalam masa ada SD-nya ini. Terima kasih. Kemudian masuk pada budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya sekolah kita sejak dari dulu itu sudah menerapkan budaya positif, dan luar biasa budaya positifnya sangat banyak sekali apabila kita cermati. Dari pagi saja, dari awal saja SMP kita sudah menerapkan budaya positif, yaitu siswa begitu datang masuk ke gerbang itu sudah mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru. Itu adalah budaya positif. Kalau sebelum pandemi, siswa bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Bahkan yang luar biasanya lagi, tidak hanya ketika di depan pintu gerbang, tetapi ketika bertemu di lingkungan sekolah, ketika keluar dari kelas pun mereka bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu masih ingat saat itu sebelum pandemi seperti itu? Ingat ya? Nah, itu budaya positif yang luar biasa. Saya kira di sekolah lain belum ada budaya positif yang seperti itu. Di dalam lingkungan sekolah bertemu Bapak Ibu guru saling, ya. Tidak hanya sekali 2 kali, setiap kali bertemu. Ya, itu budaya positif yang dulu pernah ada. Tapi karena kita pandemi, maka kita sekedar menganggurkan tangan dan memberi salam dengan menaruh tangan di depan dada. Itu adalah sebuah karakter yang luar biasa dari anak-anak kita. Jadi bukan berarti koyo nyembah koyo ketopraan, itu bukan. Itu yang paling utama adalah karakter anak menghormati Bapak Ibu gurunya. Itu ya Bu, Bapak Ibu ya, budaya positifnya sangat luar biasa. Dari awal sampai pulang pun anak-anak kita menerapkan budaya positif. Jadi nilai-nilai yang diterapkan. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ya, untuk menghindari hukuman itu budaya positif. Biasanya anak tertib, berdisiplin, memakai seragam lengkap sesuai dengan tata tertib. Kenapa mereka rapi, tertib, mematuhi peraturan? Karena itu terbentuk dari budaya terbentuk dari posisi kontrol tersebut, itu untuk menghindari hukuman. Aku tertib karena untuk menghindari hukuman. Jam itu kan saya harus sampai ke sekolah. Nah, anak-anak apa? Karena apa? Ada yang ingin menghindari hukuman. Kemudian teori kontrol berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ada ya, karena mungkin imbalan tersebut dalam bentuk sanjungan dari Bapak Ibu guru. Oke, tidak apa-apa untuk sementara. Tahap awal memang seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Malu kalau mendapat hukuman, mendapat konsekuensi dari pihak sekolah. Kemudian pentingnya budaya positif di sekolah yaitu untuk menjadi tuntunan yang memberikan kerangka dan landasan baik yang berupa ide, semangat dan gagasan dan cita-cita yang mengarahkan kinerja guru untuk mencapai sekolah yang menciptakan kualitas pendidikan. Lanjut ya, pelaksanaan budaya positif di sekolah. Kasih topik materi. Lanjut ya. Pelaksanaan budaya positif di sekolah tadi sudah saya sebutkan, dari memberi salam, kemudian ada yang cuci tangan, kemudian masuk ke kelas, di situ ada tadarusnya, kemudian ada berdoanya. Itu salah satu contoh budaya positif. Kita lanjutkan, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi merupakan kemauan seseorang
seseorang, motivasi merupakan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Anak perlu kita motivasi. Siapa yang memotivasi kita? Oke. Kemudian memberikan hukuman dan penghargaan. Nanti akan kami sampaikan tentang hukuman dan konsekuensi bedanya apa. Kemudian penghargaan adalah pengakuan atas prestasi seseorang. Jadi perlu. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi untuk menuju pada sebuah tujuan. Jadi disiplin di sini adalah sebuah tanggung jawab. Namun ada beberapa arti dari kata disiplin tersebut nih. Nanti kita bahas arti dari kata disiplin. Disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Nah, tapi berkembangnya zaman kita mengartikan sendiri. Kemudian berikutnya adalah lanjut mawon ya, materinya banyak sekali. Ini adalah disiplin positif yang berkaitan dengan teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Grossen yang tadi sudah saya sebutkan ada 3. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Tadi sudah belajar untuk apa? Belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk mentaati peraturan, belajar untuk tanggung jawab. Kemudian lanjut, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maka kalau kemarin ada teman kita yang menyampaikan di grup, apakah kurikulum merdeka itu harus bebas seperti itu? Tidak, ya. Ini adalah jawabannya yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, merdeka belajar dalam hal ini, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau disiplinnya saat itu harus mematuhi tata tertib tes yang sudah dicanangkan, sudah disepakati pada saat itu, sudah dibacakan, maka kita harus mematuhi tata tertib tersebut. Itu yang namanya disiplin. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Antara lain adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, sudah bisa dilihat di layar. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka dia akan melakukannya agar tidak mendapat hukuman. Kemudian teori motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka adalah berupa ukuran untuk mendapatkan imbalan. Imbalan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk penghargaan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Kemudian apa itu restitusi? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya inti dari budaya positif pada modul 1.4 adalah restitusi segitiga. Kalau tadi ada pendahuluan, maka ini adalah intinya yaitu restitusi segitiga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi ketika kita menangani masalah siswa, maka kita pertama adalah menyadarkan kepada anak kita dan kita kembalikan kepada kondisi awal agar anak tersebut adalah nyaman, itu intinya. Kemudian ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin, kalau disiplin itu kita maknai dengan hukuman, maka yang bersangkutan yang melanggar kedisiplinan akan menyakitkan bagi yang melanggar dan menjadi tidak nyaman bagi siswa kita yang melanggar. Kemudian ada rasa takut, kemudian terpaksa berbohong, berbohong agar terhindar dari disiplin. Kemudian anak itu akan menjadi rendah diri. Nah, sekarang kalau penghargaan itu bagaimana? Kalau ada siswa kita yang melanggar, itu kalau diberi penghargaan efeknya bagaimana? Maka efeknya sebenarnya adalah tidak efektif, karena dari penghargaan itu berikutnya dia akan mengharap lagi. Dia melakukan seperti itu karena ada harapan untuk penghargaan. Kemudian membuat diri yang lain, kemudian mematikan kreativitas, mendukung dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, sekarang kita sebagai pendidik, mari kita terapkan, yaitu konsekuensi atas apa yang dilakukan siswa kita kalau siswa kita melakukan kesalahan atau melanggar. Jadi bukan hukuman seperti yang tadi saya sebutkan, bukan penghargaan, tetapi berupa konsekuensi dan restitusi. Jadi yang kita beri tanda petik, yang harus kita terapkan untuk menangani siswa kita adalah memberikan konsekuensi dan restitusi, bukan hukuman. Ya, bedanya apa antara konsekuensi dengan hukuman? Nanti akan ada contohnya. Kenapa kita menerapkan konsekuensi? Karena ada alasannya. Yang pertama adalah itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau menggunakan konsekuensi, maka siswa tersebut menyadari bahwa saya melakukan hal itu sebenarnya tidak baik. Tetapi ketika diberi hukuman, maka yang ada adalah adanya rasa dendam, adanya rasa sakit hati. Misalnya, ketika seorang melanggar tata tertib, maka dia disuruh lari lapangan sebanyak 100 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Tapi beda seandainya guru PJOK itu melihat anak melanggar karena terlambat dalam mengikuti pemanasan, maka lari
di lapangan 3 kali itu adalah konsekuensi. Oke. Ada siswa yang menumpahkan gelas. Kita saksikan dulu videonya sebentar pada slide mana gitu. Dan keyakinan, kita belum buat keyakinan kelas ya. Oke, kita keyakinan kelas dulu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas beda dengan tata tertib kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih tidak detail sekali. Keyakinan kelas itu misalnya di dalam kelas terjadi keyakinan kelas kita harus menghargai teman kita. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Tetapi kalau tata tertib ada lebih konkret lagi. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif sedikit saja agar mudah diingat. Nah, itu kalau peraturan itu kan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Tapi kalau keyakinan kelas mungkin hanya 4 atau 5 kayak gitu. Okay. Dan tidak ada bahasa yang negatif, dilarang itu tidak ada ya, gitu. Kemudian berikutnya di peraturan ini beda peraturan dengan keyakinan ya. Kita lihat sedikit peraturan kelas selalu, misalnya contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas misalnya keyakinan kelas 1, setiap siswa harus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu meliputi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah tanggung jawab. Ini di sini adalah contoh keyakinan kelas. Menghormati orang lain. Seandainya ada siswa yang bertengkar kemudian menghadap gurunya, kenapa kamu bertengkar? Ya karena dia tidak menghormati saya, dia mengejek saya, menghina saya. Nah, guru bisa saja menagih keyakinan kelas apa yang kamu sepakati di kelas. Itu bu, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi kami bukan mengharapkan akan lebih baik apabila Bapak Ibu guru wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sebenarnya tidak hanya wali kelas, tapi ketika kita mengajar pun di kelas, ingat ya Bapak Ibu, di kelas bukan berarti di ruang kelas. Misalnya di lapangan pun itu juga adalah kelas. Kelas kita di lapangan. Seperti Pak Farali kalau sedang mengajar olahraga, kelasnya mana? Lapangan. Ya, maka bisa untuk membuat keyakinan kelas di lapangan tersebut. Kita sudah harus ada kesepakatan antara murid-murid tersebut. Ya, kalau kelas saya misalnya di ruang kelas 9C, nah itu adalah kelas saya, gitu ya. Jadi kelas bukan berarti ruang kelas. Kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Berikutnya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini kesepakatan kelas ya. Ingat, kelas bukan berarti ruang kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar murid-murid kita, kebutuhan dasar murid-murid kita sebenarnya itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar. Jadi kalau salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah, bertengkar bisa ya. Jadi kalau ada permasalahan dari siswa, kita tanyakan dulu kebutuhan dasar siswa kita yang belum terpenuhi yang mana.
Jadi kita tanya siswanya. Berikutnya adalah ini kebutuhan dasar manusia secara umum, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk bertahan hidup. Setuju ya? Lanjut. Posisi kontrol. Nah, monggo Bapak Ibu, saya berharap sekali Bapak Ibu betul-betul memperhatikan video di sini. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai tenaga mengajar ketika nanti mendapatkan siswa yang melanggar, ada yang melakukan kesalahan. Ya, jadi kita bisa menempatkan diri. Kita di mana? Kita di mana? Apa di posisi kontrol yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Posisi kontrolnya videonya gimana ini ya Pak? Oh ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gaya Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Maren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi kontrol sebagai pembuka ya, Bapak Ibu ya. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengharu, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Sekarang adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naran!
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pasal. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalau yang ini adalah posisi sebagai teman, kita menempatkan diri sebagai teman dari siswa tersebut. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya hari kencang, tetap biar kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen dan segera waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor ini yang paling ideal untuk kita. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata yang kita harapkan adalah yang sebagai manajer. Ternyata masih ada satu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Bersedia Bu? Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Narayan adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Narayan? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Narayan akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Narayan. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Narayan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Narayan, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah antusias untuk melihat video yang saya tayangkan di atas tadi. Di situ adalah bicarakan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik dan sebagai tenaga pengajar. Maka tadi pertanyaan yang terakhir dari Ibu Diah tadi, posisi yang ideal yang nomor berapakah yang akan kita terapkan? Untuk Bapak Ibu, monggo dari hati nuraninya. Dari kelima tadi posisi kontrol, kita berusaha untuk pada posisi yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 5 nggih. Ya. Seandainya nomor 5 kok belum, ya nomor 4. Seandainya nomor 4 kok belum, ya nomor 3. Kalau nomor 2 kita minimalkan sekali nggih Bapak Ibu nggih, apalagi yang nomor 1. Berarti ini adalah keyakinan kita, keyakinan kelas kita, yaitu menempatkan diri di posisi kontrol yang kelima. Yang penting kita berusaha. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di video sudah disampaikan drama yang menempatkan diri pada 5 posisi kontrol itu sebenarnya sudah masuk pada pembahasan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu intinya ketika ada siswa yang bermasalah melanggar tata tertib, maka kita jangan langsung menyalahkan begitu saja, tapi intinya pada kita tanya dulu apa akar permasalahannya, kemudian kita kembalikan pada posisi yang semula. Jangan sampai anak tersebut merasa rendah diri. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 40 slide yang sudah saya tampilkan, alhamdulillah sudah tertayang semua, dan saya selaku calon guru penggerak mohon maaf, ini adalah tugas, bukan berarti saya pun begitu, bukan berarti seperti itu, tapi insya Allah dari forum ini marilah kita mempunyai keyakinan diri untuk menjadi sedikit lebih mengikuti apa yang disarankan dari tadi yang sudah kami sampaikan tersebut. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beruntung Bapak Ibu sekolah ini kita punya calon gubernurnya dan calon kepala sekolah kita ya Pak, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Judokan Penarian SPD MPD, serta Ibu Endang Sri Umawi SPD, insya Allah sebentar lagi MPD. Bapak Ibu ini sebentar lagi Bu Endang akan menyelesaikan studinya, studi S2-nya ya, magisternya ya. Ikut senang saya sebagai teman sesama teman sejawat ini. Kami selalu mendukung pada siapa saja yang mau melaksanakan. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kita memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan atau barangkali ada unek-unek ataupun tanya jawab nih. 10 menit. Barangkali ada yang ditanyakan ataupun mungkin ada masukan atau saran kepada Ibu Endang Sri Umawi selaku penyaji, monggo. Ada yang tertarik Bapak Ibu? Dari rekan-rekan mahasiswa ini barangkali ini kan ada semuanya adalah calon-calon pendidik yang hebat ini ya. Silakan di sini banyak belajar. Kalau ada yang merasa sesuatu yang ingin jelas bisa monggo ditanyakan. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti kita lewat untuk yang tanya jawab ya. Untuk saya hanya ini satu lagi nih, seperti saya. Tapi ini panjang dari ini. Saya itu membaca ada teori pendidikan itu ada teori tabula rasa dan yang satunya teori konvergensi. Teori tabula rasa itu mengatakan bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong ya. Kemudian kalau teori konvergensi menyatakan bahwa anak itu lahir dan diwarnai atau dipengaruhi oleh bakat ya dari dalam dan bakat dari lahir itu, betul ya? Dan dari lingkungan. Ya. Kemudian tadi Bu Enda itu menyatakan ada yang filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Saya tertarik ini mau diperjelas ini untuk apakah Pak Ki Hajar Dewantara ini memadukan itu ya teori konvergensi dan tabula rasa. Mohon saya dibantu Bu, supaya kok saya masih belum jelas ini karena kebetulan saya terus terang saya tidak ikut guru penggerak karena kemarin saya sudah memandang nanti kalau saya masuk dua-duanya dengan suami saya, anak saya nanti siapa yang membackup, sehingga saya terus terang saya ikut menjawab soal, mengerjakan, tapi begitu suruh mengupload dokumen saya tidak mengupload sehingga saya tidak dianggap. Bahkan saya ketika itu tempat dijawab oleh penilai. Mohon maaf, bukan berarti saya mengajak kalian Bapak Ibu semuanya seperti saya, bukan deh. Saya mendukung yang teman-teman yang muda-muda ini supaya ikut karena saya terus terang sudah terlanjur masuk untuk mengurusi yang paling utama yaitu keluarga ini. Ya mohon maaf, bukan berarti menghasilkan motivasi panjenengan semuanya nih. Mohon Bu, untuk satu ini saya diperjelas gitu. Tapi karena saya tertarik ada begini tadi itu Bu Endang Sri Umawi mengatakan tugas kita adalah menebalkan nih, menebalkan apa? Oh iya, dari garis samari itu ya. Mohon Bu sebentar nih. Ini monggo Bapak Ibu barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu pendidik semuanya nih. Terima kasih Bu Hajar Setianingsih, luar biasa. Sebenarnya beliau memang lebih kompeten sekali. Nah, untuk yang saya sampaikan tadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu didasari di latar belakangi oleh cerita beliau Bapak Ki Hajar Dewantara ketika itu adalah penjajahan Hindia Belanda. Beliau diasingkan, kemudian dihukum di luar negeri dan ditemani 3 temannya, Dawes Becker dan Cipto Mangunkusumo, dan di situ Dr. Ki Hajar Dewantara itu membawa keluarganya, dan Ki Hajar Dewantara itu mempunyai seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan itu menangis merengek-rengek terhadap Ki Hajar Dewantara dan mempunyai permintaan. Ki Hajar Dewantara karena saat itu
mungkin penggali pikirannya itu masih kacau, memikirkan bangsa dan negaranya yang masih di tangan penjajah. Akhirnya ketika anak tersebut merengek-rengek pada orang tuanya, anak tersebut dibentak, ya, dibentak, kemudian dihajar dan dihukum, kemudian disuruh di luar sampai Ki Hajar Dewantara itu lupa kalau sedang menghukum anaknya yang sedang di luar. Padahal anaknya itu ketika menerima perlakuan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan ucapan, dengan perkataan yang kurang lembut, dengan hukuman, anak tersebut merasa sakit hati, merasa sangat bersedih sekali, sampai pada akhirnya suatu malam Ki Hajar Dewantara teringat kalau anaknya berada di luar. Akhirnya dengan bergegas lari dan ditemuilah anak tersebut sudah dalam kondisi lemas dan masih menitikkan air matanya. Nah, sejak saat itu betul-betul Ki Hajar Dewantara itu merasa kecewa, belone ora ukur, jadi didapatilah anaknya, dipeluklah anak tersebut, dan anak tersebut ternyata tidak mampu berucap, tidak mampu bergerak, dia hanya menitikkan air matanya saja. Dan sampai besar anak tersebut mengalami keterbelakangan jiwa. Dan sejak saat itulah bahwa Ki Hajar Dewantara itu mempunyai kerentek bahwa pendidikan Indonesia itu harus mengabdi pada anak, harus berhamba kepada anak. Karena apa? Karena contohnya tadi Ki Hajar Dewantara yang memperlakukan anak seperti itu. Jadi maka muncullah filosofi seterusnya. Jangan sampai pendidikan Indonesia itu mengalami seperti saya ketika mendidik anak saya. Ki Hajar Dewantara kemudian warga saya, rakyat saya, pendidik Indonesia, pengajar Indonesia, cobalah camkan bahwa anak itu sebenarnya yang pertama itu lahir itu seperti kertas putih. Nah, kalau kalian pendidik Indonesia mencetak kertas putih itu, maka tidak akan sesuai dengan anak kodratnya sebagai anak yang notabene bahwa anak tersebut mempunyai bakat dan minat. Nah, pemahaman seperti itu, filosofi seperti itu kemudian harus dibuang jauh-jauh. Maka filosofi berikutnya adalah bahwa sebenarnya anak itu mempunyai bakat dan minat sendiri. Dia membawanya sejak lahir, sudah ada garis-garis samanya. Oh, anak ini adalah anak yang punya karakter yang baik, anak yang lemah lembut, anak yang mempunyai bakat yang seni yang luar biasa, anak yang mempunyai bakat tentang sains yang luar biasa. Nah, itu kita kebalkan garis itu, ya. Agar apa? Agar tidak menekan anak kita, tidak menekan perkembangan jiwa anak kita, ya. Dari apa yang dialami Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, janganlah sampai terulang lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh beliau Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sejak saat itu Ki Hajar Dewantara betul-betul mempunyai greget, betul-betul mempunyai niat yang luar biasa bahwa pendidikan Indonesia harus seperti ini, ya. Bukunya sangat luar biasa. Sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya Engarso Tulodo, Tungku Handayani dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ya. Bukunya kalau ingin membaca modul tentang buku filosofi Ki Hajar Dewantara, Guru Penggerak, silahkan. Bukunya filosofinya sangat luar biasa, termasuk yang mengatakan pendidik itu seperti petani. Itu adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang tadi tentang anak lahir itu seperti kertas putih,
sebenarnya sudah ada tulisannya, sudah ada garisnya, tapi samar-samar. Oke, maka kita mari Bapak Ibu jangan sampai mengulang apa yang sudah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan menghukum anak kita. Karena anak kita sebenarnya adalah punya rasa, punya karsa, punya cipta, ya. Kalau saat itu kita menghukum harus ini kamu, dia akan diam, tertunduk, manut. Tapi di dalam hatinya ada rasa dendam, ada rasa marah. Tetapi ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol, kita sebagai apa? Sebagai manajer, oke, anak bisa menerima tadi ya, di dalam video tersebut anak bisa menerima apa yang dia melakukan kesalahan apa, kemudian disuruh, oh iya, harus menyadari yang dilakukan adalah ini, ada alasannya. Kalau kita menghargai anak, maka anak akan menjadi lebih gembira menerima konsekuensi yang diberikan kepada pendidiknya, ya. Itu jawaban dari saya, Bu. Dan di guru penggerak ini untuk semangat teman-teman, Pak Murni, Pak Surun, Bu Nur Fitri, Bu Murni, mari kita kalau mempunyai protek, oh iya, aku pengen ilmu sing nenggo guru penggerak, ayo daftar, tenang, insya Allah nanti kita bekerja sama. Misalnya, Bu saya butuh ini RPP yang diharapkan sebagai tes calon guru penggerak yang bagaimana, kemudian wawancara yang dibutuhkan agar lolos itu bagaimana, itu insya Allah saya bisa berbagi, ya, saya bisa berbagi agar nantinya bisa diterima menjadi calon guru penggerak. Memang usahanya luar biasa Bapak Ibu. Selama saya jadi calon guru penggerak, saya tidak pernah tidur di bawah jam 11. Setengah 12 itu baru garap tugas, video terus seperti itu, ya. Sampai yo tanya sana, tanya sini. Mungkin yang saya tanya mungkin bosan juga. Tapi kita punya komunitas. Kalau kita pandai-pandai menjaga komunitas kita, maka komunitas tersebut akan berjalan dengan baik. Saya punya komunitas guru penggerak di kelompok kami. Saya punya komunitas guru penggerak di tingkat kabupaten, di tingkat Jawa Tengah. Nah, itu saling membantu, saling support. Saya kira dengan tantangan-tantangan yang seperti itu bisa kita atasi, ya. Yo kalau rodok mengeluh, kemudian rodok pilek-pilek waktu sidik wajar, okay. Tapi semangat di dalam guru penggerak, modul yang disampaikan oleh pemerintah itu isinya sangat luar biasa. Jadi kalau kita paling tidak bisa menerapkan apa yang disampaikan di dalam modul guru penggerak tersebut, paling tidak sedikit saja kita petik dari modul tersebut, kita terapkan sedikit saja, ya, untuk banyak. Itu sebuah motivasi dari saya untuk teman-teman yang akan maju menjadi calon guru penggerak. Jadi berakit-rakit dulu, bersakit-sakit dan bersenang-senang kemudian, ya. Jadi memang kita rekoso, okay. Tugas luar biasa. Satu modul itu sebelum kita masuk pada kolaborasi, elaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, aksi nyata, itu pertanyaannya memang luar biasa. Tapi dari pertanyaan itu tidak usah khawatir, karena ada panduannya. Dan biasanya yang ditanyakan adalah seputar yang kita lakukan. Asal tekun, tekun saja, jangan sampai menunda-nunda tugas. Jadi mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah kalau kadang-kala agak ngewek, Bu Indah saya tolong dibuatkan garis besarnya tata tertib, nah, 2 hari belum saya buatkan. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, karena memang tugasnya luar biasa. Kadang-kala wis ngemek buka laptop, kelalen, tidak asik di depan laptop untuk mengerjakan tugas guru penggerak. Itu Bu Haja Sidaningsih, jawaban saya hanya sekadar seperti itu. Saya harap tidak puas dengan jawaban saya, sehingga Bapak Ibu bisa browsing lagi, karena sumber-sumber untuk materi-materi tentang filosofi pendidikan itu sangat banyak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Indah ternyata memahami untuk dan betul-betul belajar nih, sehingga ketika saya tanya ini beliau menjawabnya tepat sekali, bagus sekali ya, dari teori tadi, dari filosofi ya, tadi yang Dewantara sampai menceritakan kisahnya dulu. Berarti saya setuju Bu, itu berarti filosofinya Dewantara itu memadukan dua teori, teori tabula rasa dan konvergensi, sehingga tercipta teori konvergensi Hajar Dewantara namanya gitu. Ya kita, karena kita pendidik Indonesia ya kita ikuti, dan kebetulan kurikulum Merdeka itu juga konsepnya dari filosofi Hajar Dewantara. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan ataupun pengibasan dari Ibu Endang Sri Umarni SPD untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita sudah saatnya untuk menutup acara. Acara ini kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan tadi membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Terima kasih kehadiran dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah.